sesuai yang udah kita tahu di pekan lalu cukup ramai di lini masa berbagai media sosial bahwa ada fenomena rapat atau ada peristiwa rapat evaluasi legislatif soal penyusunan RUU, penyusunan undang-undang yang emang jadi tugasnya pemerintah dan juga DPR. Dan akhirnya disepakati di tanggal 30 Juni kemarin ada sekitar 16 rancangan undang-undang yang akhirnya dipindahkan dari prioritas tahun 2020. Termasuk salah satunya adalah RUU PKS gitu, yang akhirnya kalau dari dokumennya sih dibilang akan dibahas di tahun 2021 kalau nggak salah. Kita udah kehadiran dua teman ngobrol pada malam ini. Pertama ada Anindya Restoviani atau Vivi dari Holoback Jakarta dan juga grup-grup lintas feminis Jakarta lah. Halo Vivi, apa kabar? Baik, Jali, apa kabar? Makasih Alhamdulillah, udah undang baik. aku. Oke, Vivi udah sering banget bahas soal RUU PKS, feminisme dan sebagainya. Nanti kita bakal banyak bahas soal itu ya julid-julidnya netizen soal RUU PKS dan sebagainya. Oke. Feminisme, SJW dan sebagainya lagi banyak dibahas banget karena ya bulan Juni kemarin juga jadi Pride Month ya. Jadi gerakan LGBT dan lain-lain, bahkan sampai urusan perbekalan buat suami juga kemarin ramai banget dibahas di lini masa. Salam mulu ya. Terus teman ngobrol yang kedua ada Mbak Gita Putri Damayana, Direktur Eksekutif dari PESAKA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan juga kebetulan dosen saya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Halo Mbak Gita, nilai saya udah keluar belum nih? Kenapa? Kita nggak ada relasi struktural di sini ya, nggak ada relasi struktural ya, nggak ada apa? Relasi kuasa maksudnya nggak ada di sini. Ya minimal bisa ngubah nilai lah kalau emang nilai jelek ya Mbak. Nanti Mbak Gita kita bakal ngobrol banyak soal proses legislasi yang ada di DPR ya, yang menjadi kerja-kerjanya Mbak Gita sama teman-teman di PESAKA. Dan kita langsung masuk, bakal nanya-nanya ke Mbak Gita soal, ya tadi kita udah jelasin kalau ada proses evaluasi, yakni akhirnya penggeseran RUU PKS nih, Mbak Gita, dari prolegnas prioritas 2020, dari daftar undang-undang yang jadi misi utama DPR dan pemerintah untuk bisa segera dibahas dan disahkan gitu. Jadi ke tahun 2021. Kita pengen tahu nih Mbak, apa aja sih dampak dari adanya perubahan itu gitu Mbak, penggeseran RUU PKS dari prolegnas prioritas 2020 gitu. Kalau dampaknya itu pastinya kalau dampak bagi korban itu pasti Mbak Vivi yang lebih paham ya, bukan saya yang lebih paham. Bisa cerita soal dampak dari sisi penyintas. Tapi yang pasti adalah penundaan pembahasan RUU PKS ini menunjukkan, lagi-lagi menunjukkan, jadi PSAK udah bicara ini sudah bertahun-tahun, kami bicara bahwa tidak adanya standar yang jelas dalam proses evaluasi. Demikian juga dalam perencanaan proses legislasi di DPR. Minimal paling tidak dalam 5 tahun terakhir, rata-rata setiap tahun tuh targetnya DPR itu 50 RUU, dan kemudian disahkan itu 20. Dan yang disahkan ini juga tidak yang semata dari prolegnas ya, tapi juga ratifikasi perjanjian internasional gitu yang disahkan. Jadi secara konten, secara materi yang dibahas antara oleh pemerintah dan DPR itu sebetulnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan saya nggak paham nanti kalau Jali ngomong, ya tapi kalau misalnya banyak tapi jumlahnya, kalau misalnya yang dibahas itu banyak tapi hasilnya minimal, buat apa Mbak? Ya betul. Makanya itu dia masalahnya. Sudahlah yang ditargetkan banyak, yang gagal pula, kemudian menunjukkan adanya ada yang lolos, ada yang lepas, ada yang lepas dari situ, yaitu soal perencanaan dan eksekusinya. Jadi seolah-olah tuh nggak pernah belajar tuh pemerintah dan DPR. Setiap tahun 50 terus, padahal yang tercapai hanya 20 gitu. Nah, ini kan ada juga akhirnya wacana yang berkembang dengan akhirnya digesernya RUU PKS dari prolegnas 2020 ke 2021. Saya dari segi judul yang juga emang udah banyak diperdebatkan sampai muatan tuh akan dimulai dibahas dari nol lagi gitu Mbak. Apakah emang akan berlaku hal-hal seperti itu gitu dalam pembahasan RUU kalau digeser dari prolegnas? Nah, jadi
Jadi pasti ingat waktu masa sidang terakhir DPR periode lalu, periode 2014-2019 itu kita ramai itu ya, aksi reformasi di korupsi. Kita kritik habis, kita tentang habis proses yang berlangsung di DPR. Tapi ternyata pada waktu itu keluar Undang-Undang 15 tahun 2019 mengenai yang merevisi Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di Undang-Undang 15 2019 itu dia mengatur bahwa pembahasan sebuah undang-undang yang sudah sampai pada tahap pembicaraan tingkat 1 tingkat 2, saya kira lupa nih sekarang, itu bisa dilanjutkan. Jadi istilahnya itu carry over gitu materinya ke masa sidang berikutnya. Karena sekarang nih pembahasannya undang-undang RUU PKS ini sudah lanjut ya artinya, dan itu artinya bisa di carry over, tinggal dilanjutkan pembahasannya, tidak harus serta-merta dibahas dari nol lagi gitu. Iya, karena kan seenggaknya RUU PKS ini udah diinisiasi dari tahun 2015 ya kalau nggak salah. Jadi prosesnya udah cukup panjang, udah berkali-kali aksi dan sebagainya. Tapi sampai tahun ini belum ada komitmen jelas. Dan juga akhirnya menghadirkan pro kontra kalau bisa dibilang, ada ya kelompok masyarakat juga yang akhirnya menyuarakan sentimen terhadap RUU PKS gitu dengan berbagai argumen dan sebagainya. Mungkin nanti bisa diulas satu persatu sama Vivi gitu. Tapi ini secara umum aja nih Mbak Haji, kalau memang suatu rencana undang-undang ya seperti RUU PKS atau RUU haluan ideologi Pancasila misalkan yang emang juga mendapatkan cukup banyak pro kontra dari masyarakat, jika memang ada dua kelompok besar untuk ingin atau ya nggak pingin adanya satu undang-undang itu, DPR dan pemerintah semestinya gimana sih Mbak? Apakah emang menyerap semua aspirasi untuk dijadikan pasal per pasal atau seperti apa gitu? Ini saya garuk kepala karena gatal beneran ya. Tapi yang jelas sih gini, yang kita lihat absen juga dari soal perencanaannya itu adalah evaluasinya nggak jelas. Sekarang RUU PKS dibilang sulit, nggak mau lanjut dibahas. Tapi Omnibus yang merevisi 80 undang-undang, ini saya nggak membandingkan nggak membandingkan kompleksitas itu tuh nggak begitu ke situ arah saya ya. Tapi yang jelas pembahasan RUU PKS yang sudah sangat jauh dibandingkan dengan Omnibus gitu, yang tahap yang baru dalam satu masa sidang ini dimulai kan, tapi dia disikat terus tuh, dihajar terus pembahasan Omnibus pada saat masa reses sekalipun. Jadi argumentasi bahwa materinya sulit, ya kalau materinya sulit ya tambah aja waktu untuk bahas gitu. Justru itu kan tantangannya. Dan ini sebetulnya dijawab. Ini masalah kemauan politik gitu. RUU Omnibus kurang tentang apa soal sama publik. Bahkan sebelum masuk ke DPR aja udah rame sekali. Itu aja mereka sikat terus, bahas terus. Dan kita bisa belajar dari pengalaman tahun lalu, aksi reformasi di korupsi, revisi Undang-Undang KPK, itu kan udah makan nyawa sebetulnya. Tapi kan jalan terus juga. Jadi sebetulnya kalau mau bicara pahit-pahitan nih ya, dan saya terus terang hari sekarang ini nggak berani PHP optimis gitu, nggak berani saya. Intinya sekarang kita udah bisa lihat sejarah udah ngasih lihat kalau pemerintah dan DPR kuasa legislasinya ada di mereka, itu tuh mau lanjut terus bahas satu undang-undang, jalan terus kok, nggak ada yang bisa dilakukan untuk menyetop, kecuali mungkin ada masa aksi yang dahsyat seperti tahun lalu. RKUHP itu bisa berhenti, tertunda prosesnya, itu kan karena masa aksi. Jangan-jangan mesti begitu lagi, jangan-jangan. Tapi kan kita nggak ke sana ya arahnya ya. Janganlah sebelum corona selesai, ngeri-ngeri juga nih aksi, Mbak. Mungkin tadi pertanyaan saya sebenarnya, ya selain tadi juga udah sempat dibahas juga soal ya tingkat kesulitan suatu rancangan undang-undang itu emang keniscayaan gitu ya. Emang itu adalah kerjaan DPR dan pemerintah. Kalau emang ngerasa susah ya jangan daftar jadi caleg dan daftar jadi anggota pemerintah gitu. Iya betul. Kerjaan yang lain aja. Tapi misalkan memang kalau satu perkara gitu, misal kalau untuk urusan kekerasan seksual apa ya, misal ya marital rape kali ya, ini juga rame dibahas nih sama ya orang-orang gitu.
kelompok-kelompok teman-teman feminis, progresif dan sebagainya menganggap bahwa emang itu perlu untuk ada ranah pidana juga gitu. Tapi kan teman-teman sisi sebelahnya ya kita bisa sebut teman-teman gerakan Ayla dan sebagainya menganggap bahwa hal itu nggak perlu lah sampai dibawa ke ranah publik pidana dan sebagainya gitu-gitu. Jika ada dua pertentangan itu dalam satu pembahasan rancangan undang-undang, baiknya memang akan seperti apa gitu. Sisi apa yang akan diambil oleh seorang legislator? Apakah pendapat ahli berdasarkan nilai tertentu dan sebagainya gitu. Saya pertama saya sama sekali buta soal apa namanya pemahaman saya soal kasus pidana marital rape itu saya sangat terbatas pengetahuannya. Tapi yang jelas ketika kita harus memutuskan materi tersebut perlu diatur atau enggak dalam dalam sebuah undang-undang itu saya mau berefleksi dari apa namanya bukan CRIT ya, bukan moto ya, tapi ya ini apa namanya ya motonya PSAK gitu, socially responsible lawmaking. Pertanyaan apa namanya dari itulah posisi PSAK setiap kita mencoba mengadvokasikan, setiap kita mencoba berposisi dalam mengenai suatu undang-undang. Apakah pasal tersebut, ayat tersebut, undang-undang tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara sosial. Kalau dipertanggungjawabkan secara logika hukum itu udah pasti. Tapi apakah kita bisa secara sosial bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak? Jadi mungkin apa namanya pisau analisisnya ya, apa istilahnya Occam razors kalau nggak salah itu mungkin seperti itu. Dan saya terus terang saya nggak tahu jawabannya dan itu mungkin Mbak Vivi yang lebih pas untuk jawab bukan saya. Ngeri-ngeri sedap itu pertanyaan itu. Ini bukan mau bahas soal konteks detail soal marital rape tapi kalau misalnya ada ya dua pandangan pro kontra soal sesuatu dalam pembahasan rancangan undang-undang gitu. Karena emang itu sejatinya yang banyak juga terjadi di RUU PKS gitu ya. Ya selain dapat stigma teman-teman aktivis penggeraknya dan sebagainya, tapi juga isi muatan RUU PKS juga banyak dibahas gitu, mungkin dinilai terlalu lebay, terlalu lebar, mengurusi urusan ya seksual warga dan sebagainya gitu-gitu. Dan ya terima kasih Pak, mungkin kita sekarang untuk konfirmasi hal itu bisa juga ngobrol langsung sama Vivi nih ya dari Holbaik Jakarta dan juga salah satu pegiat gerakan feminis di Indonesia. Vi, jadi ya kita bisa banyak bahas soal apa aja yang melingkari RUU PKS sejak lama lah, karena memang kekerasan seksual ini entah gimana jadi hal yang cukup menyeramkan ya. Kalau data Komnas Perempuan juga setiap tahun kan meningkat ribuan dan akhirnya bisa terselesaikan oleh pengadilan Indonesia yang mungkin juga merujuk perangkat hukumnya masih KUHP yang juga belum juga selesai direvisi di DPR sampai hari ini, itu juga belum optimal gitu. Bahkan kalau nggak salah capaiannya nggak nyampe seperempatnya gitu dari jumlah kasus yang dilaporkan sampai kasus yang selesai gitu. Gimana Via, perubahan apa sih yang akan hadir jika RUU PKS itu disahkan dari sisi penyelesaian hukum kekerasan seksual gitu? Oke, thank you Jali atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau misalkan kita melihat perubahan mendasar apa yang akan dibawa oleh RUU PKS, sebetulnya kita harus melihat bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sebetulnya semangatnya adalah restoratif justice, di mana sebetulnya tujuannya kita ingin memberikan keadilan kepada korban dengan menekankan kepada usaha untuk memperbaiki kualitas hidup korban itu sendiri. Selama ini kita melihat bahwa di saat kita berbicara tentang isu kekerasan seksual, ini nggak hanya dalam sistem hukum sebetulnya, tapi dalam masyarakat pun kita selalu melihat bahwa kita selalu terlalu fokus kepada pelaku hingga kita sering sekali lupa terhadap hak-hak korban itu sendiri. Nah, sebetulnya semangat ini sebetulnya yang ingin dibawa oleh RUU PKS itu sendiri tentang bagaimana kita ingin bahwa hak-hak korban ini ada yang menjamin, yaitu ya dijamin oleh negara. Karena selama ini sebetulnya kayak ya sifat-sifat yang bentuknya pendampingan, pemulihan, dan segala macam itu tuh belum ada semacam undang-undang yang mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak korban yang sifatnya seperti itu. Selain itu sebetulnya pilar lainnya yang bisa kita bahas di RUU PKS ini sebetulnya dalam level pencegahan, karena kita sendiri juga tahu bahwa
mungkin Jali sendiri sering sekali mendengar tentang cerita-cerita teman-teman pendamping, kalau misalkan sama LBH Apik dan segala macam, tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia pun, bahkan dari penegak hukumnya, bagaimana menangani kasus kekerasan seksual itu kan sangat tidak layak ya, maksudnya kayak mental korban tidak diperhatikan dan segala macam, itu pun karena memang tidak ada semacam standar yang bisa memberikan para law enforcers ini untuk bisa memahami, punya sensitivitas terhadap isu-isu gender seperti itu. Dan ini yang saya rasa di substansi RUU PKS ini yang sebetulnya kita ingin nutup lubang-lubang yang selama ini tuh masih sering sekali jadi loophole untuk kayak tadi akhirnya korban-korban kekerasan seksual itu benar-benar haknya tidak terlindungi, dan juga akhirnya impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia itu sangat tinggi. Kayak gitu sih. Iya, karena emang sejatinya negara di konstitusi juga harus menjamin rasa aman pasti ya, karena ya berkat rame-ramenya berita soal dipindahkannya RUU PKS ke tahun depan itu juga akhirnya banyak juga teman-teman yang akhirnya bersuara gitu di ruang-ruang publik termasuk media sosial terkait pengalaman-pengalaman yang dialami gitu. Dan miris banget sih akhirnya melihat bahwa banyak banget teman-teman yang harus merasakan penderitaan itu gitu. Karena memang ini juga ya impunitas terkait pelaku kekerasan seksual juga berlaku juga, mungkin kalau ini kaitannya sama aksi Kamisan ya juga berlaku juga bagi pelanggaran HAM berat, dan juga akhirnya beberapa kasus HAM berat kan juga terdapat dimensi kekerasan seksual terhadap perempuan ya, terkait kerusuhan di tahun Mei 98, Kemarsina, dan beberapa kasus lainnya gitu, Ita, Mata Dinata, dan lain-lain. Nah, jadi soal RUU PKS ini kalau bisa dibilang, jadi jikalau RUU PKS ini nanti ada, apakah proses pemidanaan bagi para pelaku itu akan lebih kuat, walaupun memang kita sama-sama sepakat bahwa pidana itu memang jalur terakhir ya bagi satu peristiwa, dan memang keadilan korban yang memang harus dijunjung gitu untuk akhirnya bisa diberikan oleh negara. Tapi apa aja sih nanti cakupan kekerasan seksual gitu, bentuk-bentuknya dari catcalling misalkan dan hal-hal lain gitu. Ini mungkin sekedar info juga bagi teman-teman yang mungkin belum berkesempatan baca draft RUU PKS-nya gitu, yang sebenarnya bisa juga diakses di website DPR ya. Iya. Oke. Jadi mungkin kita bisa memulai dengan seperti apa sebetulnya situasi sekarang dulu kali ya, Jali ya. Di mana kalau misalkan dalam textbook, kalau misalkan kita ngelihat secara secara literal itu memang terkesan bahwa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang isu-isu kekerasan seksual di Indonesia itu sepertinya udah banyak. Ya, kita punya KUHP, kita punya undang-undang yang mengatur KDRT, kita juga punya undang-undang perlindungan anak yang memang ketiga undang-undang ini punya pasal-pasal khususnya KDRT dan perlindungan anak ya, yang memang sangat heavy terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Tapi dalam kenyataannya malah sebetulnya kebalikannya, perlindungan yang diatur oleh undang-undang ini kebanyakan itu sangat terbatas. Kayak contoh sederhana misalkan dalam KUHP, misalkan selama ini kita menggunakan pasal perkosaan yang ada di KUHP. Definisi perkosaan di KUHP itu sangat-sangat sempit. Misalkan contohnya di situ definisinya atau kriteria bisa sebuah kekerasan bisa dibilang perkosaan adalah harus ada penetrasi antara penis dan juga vagina, dan juga harus ada bukti kekerasan atau bukan kekerasan, perlawanan secara fisik. Padahal kita tahu yang namanya perkosaan kita nggak bisa, tidak semua perkosaan bentuknya seperti itu. Banyak sekali perkosaan yang dilakukan penetrasinya tidak melalui vagina misalkan. Ada perkosaan yang mungkin penetrasinya dengan benda tumpul lainnya selain penis misalkan. Hal-hal seperti itu yang akhirnya terus kalau misalkan ini tidak didefinisi, kalau definisinya di KUHP sesempit itu, terus kasus-kasus yang tidak masuk dalam definisi-definisi perkosaan di KUHP ini mau dikemanakan. Sering sekali akhirnya bahkan kayak misalkan saya sering beberapa kali mendampingi misalkan gitu. Karena tadi ya definisi perkosaannya tidak sesuai dengan yang ada di KUHP, kita yang bahkan disuruh cari pasalnya deh, lo cari sendiri gitu. Dan saya tidak bisa membayangkan teman-teman yang datang ke kantor polisi, tidak tahu hukum, tidak punya pendamping, lalu bilang, oh itu bukan perkosaan. Padahal para korban ini merasa kayak, lah gue
gue diperkosa kayak gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang sebetulnya tadi salah satu contoh konkret di mana sebetulnya undang-undang yang dimiliki Indonesia itu masih sangat terbatas dalam hal mengcovering bahkan isu definisi perkosaan sendiri yang masih sangat sempit. Selain itu kita juga ngomongin tentang masalah pembuktian, di mana sekarang misalkan kalau misalnya kita ngomongin kekerasan secara fisik atau kekerasan seksual itu secara umum, visum et repertum itu masih menjadi bukti utama dalam di saat kita mau melakukan proses hukum terhadap kekerasan seksual. Padahal kita tahu namanya kekerasan seksual itu kan tidak harus selalu secara fisik. Banyak kekerasan-kekerasan seksual lain yang bentuknya memang secara psikologis, secara ekonomi, dan lain-lainnya. Dan banyak juga korban-korban yang tidak langsung melaporkan di saat mereka mengalami kejadian itu karena faktornya banyak sekali. Faktor dia masih belum paham kalau itu ternyata perkosaan. Faktor dia ketakutan, dia tidak tahu harus melapor kemana, faktor dia tidak sadarkan diri. Itu banyak sekali faktor-faktor yang membuat korban tidak bisa langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadiannya dan lalu melakukan visum et repertum. Dan ini adalah kendala-kendala yang istilahnya sangat sangat teknis yang memang sampai ini adalah kayak gimana sih bahasanya, kayak pakemnya itu seperti ini. Jadi akhirnya di saat visum et repertum ini ternyata tidak dalam tanda kutip membuktikan oh ternyata dia tidak dilukai secara fisik karena ya mungkin kejadian sudah 2 tahun yang lalu, itu sangat sulit untuk memproses kekerasan-kekerasan seperti itu. Belum lagi kita ngomongin kendala-kendala beracara lainnya yang sebetulnya tuh kalau misalkan dalam literal juga ya, dalam textbook gitu, kita melihat bahwa Indonesia sebetulnya sudah punya peraturan tentang bagaimana caranya mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tapi pada kenyataannya kita flashback lagi deh ke kasusnya Ibu Baik Nuril. Beliau adalah seorang korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasannya secara verbal by phone, yang akhirnya malah dikriminalisasi dengan pasal-pasal karet seperti Undang-Undang ITE contohnya. Itu pasal undang-undang yang sangat berbahaya. Pasal-pasal karet ini akhirnya mengkriminalisasi korban perkosaan. Kalau misalkan kita punya RUU PKS, mungkin Bu Baik Nuril ini nggak perlu sampai harus mencari amnesti ke presiden untuk basically tidak dikriminalisasi seperti itu. Dan sampai sekarang pun pelaku kekerasan seksual kasusnya Bu Baik Nuril itu nggak bisa diapa-apain karena tidak ada undang-undang yang melindungi Bu Baik Nuril atau jenis kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku ini nggak ada di undang-undang kita seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang substansinya RUU PKS sendiri, sebetulnya kalau tadi kita bicara masalah jenis dan segala macam, di RUU PKS ini kita memasukkan 9 jenis kekerasan seksual. Nah, 9 jenis ini gue permisi baca ya, soalnya takut salah. Ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan juga penyiksaan seksual. Yang sebetulnya memang kenapa awalnya itu sebetulnya 15 jenis. Tapi ini karena Mbak Gita tadi cerita kayak kita nih prosesnya udah lama banget. Ini nggak proses yang bejul tiba-tiba ada gitu. Ini dari 2014 sebetulnya sudah dimasukkan ke DPR. Dan ini tuh awalnya 15 dengan tadi diskusi yang sangat alot dan segala macam dengan DPR, dengan pihak seberang, dan segala macam, akhirnya dipangkaslah ini menjadi dari 15 menjadi 9. Betul, tujuannya adalah ya tadi melindungi korban-korban yang jenis kekerasan seksualnya itu sampai sekarang belum ada di undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia. Sebetulnya kalau buat saya sendiri sebagai salah satu aku memang nggak selalu tiap hari mendampingi korban kekerasan seksual, tapi memang berkali-kali kita dari Holleback Jakarta sendiri kan memang tugas dari organisasi kita itu kan menampung cerita teman-teman yang mengalami kekerasan seksual kan, dan memang ada beberapa kasus yang saya dampingi secara langsung. Sebetulnya yang paling penting di RUU PKS ini adalah sebetulnya keberpihakan pada korban itu sih yang tadi aku sempat sebutkan di awal. Bagaimana sebetulnya RUU PKS ini kita tuh ingin menjamin bahwa setiap langkah di saat korban ini memutuskan untuk melapor itu hak-hak perlindungan dan juga pemulihan korban itu terjamin. Karena sebetulnya idealnya di saat korban itu mau memproses secara hukum atau ingin mencari keadilan, sebetulnya idealnya adalah di awal itu korban tuh baiknya sudah pulih dulu secara mental. Karena kita tahu di saat kita melakukan proses hukum seperti ini, akan banyak sekali ya tadi kayak triggering kayak ditanya, kayak gimana kejadiannya dan segala macam. Seperti proses penyidikan sendiri kan
interview penyidikan itu kan itu kan nggak cuma sekali kan, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan itu kayak ditanya-tanya itu kayak hal yang sama terus menerus, dan prosesnya itu nggak langsung kayak besoknya, tapi kayak nunggu kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kadang dia udah healing, tapi karena dia belum 100% healing, ditanya lagi, triggering lagi kayak hal seperti itu. Sebetulnya hal-hal yang kalau saya bilang sebetulnya simple, tapi somehow di Indonesia kita belum punya undang-undang yang menjamin hak-hak korban seperti ini, khususnya pemulihan sih, karena yang paling penting kembali lagi, karena kita harus melihat karena sifatnya ini restoratif justice juga, kita ingin memastikan bahwa korban itu benar-benar bisa pulih kembali dari trauma yang mereka alami. Maaf ya panjang, banyak soalnya. Nggak apa-apa, Bi. Ini biar kita juga tahu bisa belajar, dan ya selengkapnya ada di website DPR ya, draft RUU PKS terbaru ya. Dan bisa juga untuk kita sama-sama belajar di banyak kesempatan. Mumpung akhirnya lagi ya viral dan banyak dibahas oleh banyak orang gitu. Terus V, mungkin ini gue coba bahas satu persatu kira-kira counter narasi apa yang hadir dari kelompok seberang soal RUU PKS gitu. Misal soal ya kan tadi juga udah dijelasin kalau selain unsur pidana juga ada unsur untuk akhirnya ya restoratif justice untuk para korban, dan juga ada peningkatan untuk edukasi seksual tentunya untuk publik ya, yang sebenarnya juga sampai hari ini gue nggak tahu nih kalau di sekolah zaman sekarang tuh secara formal di sekolah-sekolah negeri itu udah seperti apa gitu tingkat literasi edukasi seksual di sekolah-sekolah kita per hari ini gitu. Dengan adanya RUU PKS apa ada yang berubah, dan isunya sih katanya itu sebagai upaya untuk promosi free sex dan LGBT ya kalau kata kelompok seberang gitu. Gimana nih tapi kayaknya itu tuh sebetulnya argumen promo free sex dan LGBT sebetulnya itu tuh nggak hanya isu di RUU PKS. Kayak aku sendiri sebetulnya kan background pekerjaanku di isu kesehatan seksual dan reproduksi kan. Memang dari dulu di saat kita ngomongin isu kesehatan seksual dan reproduksi pasti counternya itu pasti lo mau promoting free sex dan segala macam. Padahal sebetulnya kan berlawanan dengan itu sebetulnya, kayak dimana kita sebetulnya mengajarkan bahwa kayak you have to be completely ready di saat kamu ingin melakukan hubungan seksual misalnya seperti itu. Dan sebetulnya di saat kita ngomongin pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, malah sebetulnya kita ingin menghindarkan masyarakat sebagai pelaku dan juga sebagai korban kayak gitu. Intinya seperti itu. Karena kan di saat kita ngomongin kesehatan seksual dan reproduksi juga kita mengajarkan bahwa these are parts, bagian-bagian yang kamu tidak boleh sentuh di bagian badan orang lain dan segala macam. Dan memang kalau misalkan di Indonesia sendiri saya rasa sih kayaknya belum ada, khususnya kurikulum yang dari Indonesia dari nasional sendiri, saya rasa belum ada kurikulum pendidikan pendidikan reproduksi yang komprehensif. Nah, emang itu juga salah satu yang akhirnya menjadi counter di counter narasi dari RUU PKS ini. Akhirnya selalu dibawa lagi, ini akan promoting LGBT dan segala macam. Sebetulnya yang kita bingung adalah karena memang di RUU PKS ini kita tuh seperti undang-undang lain, kita memang tidak menyebutkan gender kan, karena memang sebetulnya undang-undang RUU PKS ini tujuannya akan melindungi siapapun, mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan. Kalau kamu merupakan korban kekerasan seksual, kamu akan dilindungi dengan undang-undang ini. Makanya kadang kita sendiri juga kadang soalnya kemarin waktu sempat viral yang kontra narasi itu, ternyata yang viral DIM dan juga naskah akademisnya itu tuh kayak hoax gitu loh, kayak ternyata itu bukan naskah akademik dan juga daftar inventaris masalah yang memang sedang dibahas di DPR. Jadi itu juga sih kayak there are so many hoax fake news terhadap RUU PKS yang memang akhirnya jadi pekerjaan dari teman-teman tim kampanye yang mencoba untuk meng-counter fake news tersebut kayak gitu. Itu sih. Ya, berat banget ya, udah pasti dapat stigma liberal, komunis sekaligus, ya kan? Dan ya hal-hal yang biasa juga ditujukan bagi para pegiat HAM gitu ya. Iya. Oke. Sip. Kita geser lagi ke Mbak Gita nih, Mbak. Tadi juga ada teman-teman yang nanya soal apa sebenarnya naiknya isu ini soal RUU PKS ini, atau sebenarnya soal
peralihan prolegnas 2020 ini sebagai pengalihan isu gitu dari bobroknya kinerja pemerintah. Kita kan belum lama juga ngelihat ada video Presiden Jokowi marah-marah ke menterinya soal penanganan COVID, penyerapan anggaran dan sebagainya gitu-gitu. Apakah ini sebagai pengalihan isu gitu? Akhirnya memecah belah fokus masyarakat. Nah, saya tuh nggak, kalau misalnya dibilang pengalihan isu dengan konteks seperti itu, saya kurang paham ya. Tapi yang menarik adalah, nah ini jadi menarik buat orang-orang sektor hukum ya terutama ya, yaitu adanya jadi dari revisi prolegnas ini ada 16 RUU yang dikeluarkan, termasuk salah satunya adalah RUU PKS. Tapi 16 RUU keluar, ada yang masuk begitu. Nah, yang masuk ini ada yang menarik, 2, yaitu revisi Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Hakiman. Sebetulnya saya nggak tahu ini ada urgensinya apa nggak untuk 2 materi undang-undang ini. Nah, makanya jadi teori-teori konspirasi mulai berkecamuk udah gitu ya. Ada RUU tentang jabatan hakim dan RUU kejaksaan. Dan kalau misalnya kita pakai topi ngintrik nih sekarang ya, saya nggak mau bilang pengalihan, tapi topi ngintrik sekarang itu jangan-jangan untuk kehakiman dan revisi undang-undang jabatan hakim dan revisi undang-undang kejaksaan itu cara melakukan bargaining politik ke depan untuk mengamankan kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian berkasus sehingga hakim dan jaksa bisa mengamankan gitu kasus-kasusnya. Ini kalau mau pakai logika ngintrik ya. Dan saya sih nggak menyarankan kita pakai logika seperti itu gitu. Kita harus tetap menjaga prasangka baik gitu sepertinya. Tapi memang yang jadi masalah adalah kenapa RUU PKS yang korbannya jelas nyata, setiap hari ada korban, itu nggak mau dibahas RUU-nya dengan alasan sulit. Jadi bukan jadi alih-alih untuk pengalihan, tapi sebagai alat untuk tawar-menawar politik. Oke, RUU PKS kita nggak bahas, kita nggak sahkan, tapi kalian semua untuk untuk RUU yang sangat didorong oleh pemerintah, misalnya Omnibus, kalian semua setuju ya? Misalnya seperti itu. Atau RUU lain yang sangat didorong oleh pemerintah, RUU HIP misalnya. Oke, kita mundur di RUU PKS, tapi kalian semua ini ya, aklamasi ya RUU HIP ya. Jangan-jangan RUU PKS ini karena sifatnya yang divisive, yang sangat memiliki 2 front gitu ya, tadi apa dibilang kubu sini itu, jangan-jangan dijadikan sebagai alat bargaining, jangan-jangan. Tapi sepertinya sih nggak begitu yang terjadi ya. Mungkin sidang pembaca yang lebih paham dibanding saya gitu. Kalau ada analisis lain nih Mbak, karena mungkin kaitannya RUU PKS itu nggak banyak soal pembangunan ekonomi, makro, investasi, dan sebagainya gitu-gitu, sehingga RUU PKS itu dan beberapa undang-undang lain dikesampingkan dulu gitu dari pembahasan dan pengesahan. Gimana kalau argumen soal itu Mbak? Saya berpikir sebetulnya RUU PKS ini tidak mengenal ideologi kapitalisme, neoliberal, kanan, kiri, itu sebetulnya harusnya dia nggak mengenal itu. Karena semua itu kan korban di sini. Mau gendernya apa, mau usianya berapa, mereka kan semua korban. Justru kalau misalnya kita mau ngomong pertumbuhan ekonomi, yang paling sangat berkepentingan dengan RUU PKS itu ya justru kapitalis-kapitalis itu. Mereka bikin pabrik banyak, buka ladang, buka perkebunan begitu banyak, mengundang banyak tenaga kerja, dan pasti ada perempuan di situ. Kalau mereka rentan pergi keluar malam, mereka rentan dapat kekerasan seksual, sudah menjadi korban tidak bisa ditolong juga, yang rugi siapa? Yang rugi kan produsennya, yang rugi kan korporasi sebetulnya. Jadi logikanya itu justru sangat keliru kalau misalnya dianggap RUU PKS ini merupakan jadi korban karena pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi gitu. Justru kalau kita peduli pertumbuhan ekonomi, RUU PKS ini dikejar. Orang ini merawat SDM kok, memelihara sumber daya manusianya yang dirawat kok di sini gitu. Iya, apalagi katanya di periode kedua ini Presiden Jokowi udah harus berfokus ke pembangunan
SDM ya kan, tapi Perlindungan SDM. sampai detik ini kita juga belum lihat komitmen jelas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual gitu. Itu maksudnya tuh kalau misalnya mau nagih soal apa sih istilahnya itu demografi sih, lupa saya istilahnya tuh. Bonus demografi. Bonus demografi ya. Kalau mau ngejar bonus demografi itu disahin tuh RUU PKS. Korban di banyaknya anak-anak. Maksudnya bukan saya memprioritaskan anak-anak ya, tapi maksudnya itu kan korbannya jelas, SDM kita yang jadi korban gitu. Kalau mau fokus ke bonus demografi, kalau mau konsisten gitu. Kemudian ada alibi lain, katanya kalau bisa RUU PKS itu disahkan nanti aja setelah RKUHP itu udah selesai dibahas dan disahkan juga gitu, karena emang ada konteks pidana di dalamnya. Gimana nih, apakah argumen itu bisa dipakai untuk akhirnya melegitimasi alasan-alasannya ya Balek, alasan-alasannya Komisi 8, Menkumham juga dan sebagainya. Nah ini jadi saya pengen nagih sama Jali. Menurut Jali sendiri yang udah belajar pidana gimana? Sih ada asas flex spesialis gitu. Nah ya. itu udah benar tuh Jali. Udah benar Jali. Ya kalau kan kita kan ada undang-undang yang lebih khusus sekarang, nggak ada masalah itu. Sama sekali nggak ada masalah. Justru yang pertanyakan itu yang mesti dicek pemahaman pidananya itu seperti apa. Coba beraninya di sini ya ngomongnya. Tapi ya begitu. Itu langsung selesai itu sebetulnya dengan argumentasi lex specialis. Tadi Mbak Vivi udah jelasin, udah bagus sekali penjelasannya bahwa banyak materi-materi yang di RKUHP dan mungkin terlalu detail untuk dijadikan materi muatan RKUHP yang perlu diatur di RUU PKS seperti mengenai seperti fasilitas untuk pemenuhan hak korban, untuk penyintas, hal seperti itu kan terlalu detail untuk masuk ke KUHP dan lebih cocok untuk masuk ke RUU PKS gitu. Oke, karena juga kalau untuk konteks pidana dan RKUHP, tapi akhirnya dipakai untuk melegitimasi penundaan RUU PKS, tapi malah nggak diperhatikan untuk konteks undang-undang lain seperti RUU Cipta Kerja, Omnibus Law dan sebagainya gitu-gitu, Mbak ya. Itu RUU di Omnibus itu ada berapa undang-undang disahkan tahun 2019 direvisi lagi di Omnibus? Ada berapa di situ? Lebih ada yang saya ingat pasti ada undang-undang sumber daya air yang saya ingat pasti ya. Kemudian yang kemarin ini baru disahkan undang-undang SDM. SDM. Materinya mau direvisi di Omnibus, tapi udah gitu sebelum materi direvisi di Omnibus, undang-undangnya disahin udah gitu, revisinya undang-undangnya disahkan. Nanti kalau misalnya Omnibus disahkan, terus udah gitu pasalnya mau yang mana udah gitu yang mau dipakai. Minimal tahu pasalnya mau dipakai, tapi ini menunjukkan bahwa keterbatasan perencanaan dan perancangan di legislasi kita tuh sebegitu parahnya gitu. Oke, itu rapot dari gimana kinerja legislatif kita ya, dan juga pemerintah. Garing banget ya. Super garing ya, maaf ya. Oke, sip, kita sekarang ke Vivi lagi nih, Vi. Ya akhirnya ya rame-rame soal feminisme, ya LGBT dan juga soal hal-hal ya kekerasan seksual dan sebagainya kan akhirnya banyak juga dapat dukungan ya dari publik, karena emang selain korban yang emang mengalami para penyintas, juga banyak orang-orang yang tersadarkan gitu. Kalau istilah sekarang woke lah ya, orang-orang yang woke, mungkin karena pengaruh jadi bangun ya. pengaruh ya kuliah, sekolah, mungkin akhirnya sosialisasi sama teman-teman dan juga orang-orang yang lebih ngerti. Pengaruh Netflix juga, mungkin ada series Sex Education di situ ya kan, yang per hari ini katanya udah bisa ditonton dari para pengguna Telkomsel. Udah nggak diblokir lagi. Semoga entah semakin banyak yang tersadarkan atau malah makin banyak gugatan nanti terkait konten-konten Netflix ya. Kita lihat aja nanti. Itu gimana Pi, untuk akhirnya orang yang baru tahu soal isu-isu krusial ini gitu, betapa mengerikannya keamanan seseorang dari kekerasan seksual di Indonesia, dan tahu ada perguliran perdebatan soal RUU PKS, itu apa yang bisa kita atau ya teman-teman itu bisa lebih tindak lanjuti gitu ke depannya untuk bisa lebih tahu dan justru malah bisa jadi terlibat dalam ya dukungan untuk sahkan RUU PKS ini gitu. Kalau nggak salah kemarin baru ada aksi baru ya, aksi Selasa. Selasa.
Bukan saingan nasi kamisan kan ya? Wah, beda kan harinya itu beda loh. Franchise-nya lah, franchise-nya nanti bisa. Kita ini dong saling mendukung satu sama lain kan, Siap. isunya tetap beririsan kan. Kita Pasti. tetap melawan oligarki kan. Kita promosiin di media sosial juga. Oke, siap. Gimana, Vi? Jadi kalau misalkan teman-teman yang karena viralnya sahkan RUU PKS ini terus akhirnya mau jadi terbuka matanya dan juga hatinya terhadap isu-isu kekerasan seksual, berarti apa ya kalau gue bilang welcome to the club atau I don't know. Cuman yang jelas salah satu hal yang yang perlu dilakukan sama teman-teman di saat teman-teman akhirnya mulai sadar dan juga mulai belajar tentang isu-isu ini ya sebetulnya cuma satu sih yang paling utama adalah jangan berhenti untuk belajar tentang isu-isu ini karena aku pun juga setiap harinya juga terus belajar isu-isu ini apalagi kan gue lahir nggak langsung feminis ya, jadi gue lahir nggak langsung gue woke gitu, enggak. Kita semua lahir di dalam dunia yang sangat patriarkal, di mana mungkin kita memang tumbuh kembang yang sudah tertanam banget tuh kayak budaya-budaya perkosaan yang mungkin dulu kita sering, gue sendiri dulu juga mungkin tipe orang yang menormalisasi hal-hal kayak oke, perempuan emang harusnya di dapur dan segala macam kayak gitu. Mungkin gue dulu juga seperti itu. Jadi akhirnya itu kan perlu proses. Jadi aku rasa memang dinikmati saja lah proses-proses belajar ini dan jangan capek dan lelah untuk belajar kayak gitu. Dan mungkin salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan untuk belajar ini mungkin mulai kalau memang source-nya adalah melalui sosial media, contohnya bolehlah gue promosi dikit ya Jali bolehlah follow account yang Holleback Jakarta ataupun Jakarta Feminis, karena memang kalau Holleback Jakarta sendiri memang fokusnya kita adalah di isu kekerasan seksual, khususnya kekerasan di ruang publik adalah bentuk-bentuk kekerasan yang sering sekali dinormalisasi. Dari itu kalian bisa belajar banyak di situ. Belum lagi di saat pandemi ini khususnya banyak sekali kekerasan berbasis gender online yang marak banget, laporannya itu naiknya sangat tinggi. Dan ini kalian juga bisa belajar banyak tentang isu-isu kekerasan berbasis gender online ini karena kadang-kadang kita sendiri juga nggak kalau ternyata ini adalah jenis-jenis kekerasan. Menurut aku itu itu hal pertama yang teman-teman bisa lakukan. Yang kedua sebetulnya yang paling penting adalah dengan banyaknya orang yang come out dengan cerita-cerita kekerasan dan juga pelecehan yang mereka alami, penting bagi kita untuk paham bagaimana caranya merespon yang sensitif terhadap cerita-cerita seperti itu. Banyak dari kita, aku sering lihat nih sebetulnya khususnya teman-teman laki-laki yang menganggap bahwa dirinya tuh sebetulnya alay kok, gue sebetulnya supportive. Tapi terus kayak trying to kayak policing, perempuan harusnya tuh kalau gue mendingan kayak gini deh, mending kayak gitu. Jadi menurut gue kayak yang mungkin ditahan dulu komentarnya, apalagi di saat kita masih dalam proses belajar, ada baiknya kita mencoba juga belajar untuk mendengarkan. Khususnya di saat kita berhadapan dengan teman-teman yang mengalami kekerasan seksual, itu kan percuma mau ngasih saran, lo mendingan begini, kalau gue jadi lo begini, udah kejadian cuy, kayak percuma lo ngasih saran, kayak ya udah didengerin aja, karena memang sensitivitas itu memang perlu dibangun juga sih kayak gitu. Jadi itu sih, jangan victim blaming. Dan itu gue sering banget, kemarin gue sampai stres banget ngeliat Twitter karena banyak sekali rape apologist ya, kita bilangnya kayak orang-orang yang membenarkan perilaku-perilaku yang tadi leading up to rape gitu. Kekerasan seksual itu banyak sekali yang membenarkan dengan alasan nggak hanya cuman ngomongin tentang bagaimana kita berpakaian, kayak gue sebagai perempuan dari gue lahir itu udah dikasih tahu sama keluarga gue kalau perempuan tuh pakainya begini kayak kita udah muak dengan dengerin orang seperti itu. And I think it's time for people to step up untuk kayak ya lu sekarang jangan melecehkan kayak gitu. Nah mungkin setelah itu kalau misalkan teman-teman memang masih belum berani untuk bersuara secara lantang misalkan ya di sosial media, mungkin dengan berbagai macam alasan, banyak kok sebetulnya petisi-petisi yang mendukung pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ada salah satu petisi yang sebetulnya sudah dibuat dari tahun 2016 oleh Lentera Sinsat Indonesia. Itu sudah ada 300.000 tanda tangannya. Jadi silakan teman-teman kalau mau yang belum sempat menandatangani, silakan ikut menandatangani petisi tersebut. Menurut gue tanda tangan petisi itu adalah salah satu contoh selemah-lemahnya iman kita untuk mendukung suatu cause. Itu menurut gue ya. Terus mungkin yang paling terakhir adalah the way that we show support itu tuh nggak harus selalu dengan kayak
kita engage dengan victim dan segala macam, kita juga bisa showing support dengan mendukung kerja-kerja teman-teman yang memang ada di isu kekerasan, yang bekerja mendampingi khususnya korban-korban kekerasan seksual. Jakarta Feminis sama Indonesia untuk Kemanusiaan sekarang sebetulnya kita sedang membuka penggalangan dana untuk pundi perempuan yang sebetulnya tujuannya dana yang terkumpul ini kita akan berikan kepada lembaga-lembaga pengada layanan yang memang mendampingi korban-korban kekerasan seksual khususnya di daerah-daerah yang memang titik merah pandemi COVID. Dan ini menurut aku juga kadang kita suka lupa dengan teman-teman pendamping ini, mereka butuh banyak sekali support yang ini nih, kita ngomongin COVID lagi, kita ngomongin krisis, dan aku di sini pengen meng-highlight bagaimana sebetulnya RUU PKS ini adalah sebuah undang-undang yang sangat urgent untuk disahkan saat COVID ini sebetulnya, karena tingkat kekerasan seksual, nggak hanya seksual, sebetulnya kekerasan terhadap perempuan itu tuh naik sangat tajam. Ini nggak hanya dilihat di Indonesia, tapi di negara lain pun tren ini itu sama. Karena memang kalau misalkan kita ngelihat secara statistik, secara data, kebanyakan kekerasan itu sebetulnya terjadi di dalam rumah. Jadi di saat para korban ini dipaksa untuk berada di rumah dengan abusernya, yang ada ya, dia nggak bisa kemana-mana, kayak gitu. Jadi akhirnya menurut aku, waktu ini kok malah dikeluarin dari prolegnas prioritas, ini harusnya prioritas, karena memang banyak sekali bantuan-bantuan yang memang harusnya dipusatkan terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk teman-teman perempuan yang memang berada dalam situasi domestic violence kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ekstra income yang bisa diberikan untuk berdonasi, silahkan. Kalau misalkan nggak bisa ya share lah link untuk donasi kayak gitu sih. Itu hal-hal kecil sih kalau misalkan teman-teman mau ikutan menyuarakan, jelas selalu ada platform online yang bisa dilakukan, dan kalau misalkan belum berani untuk bercerita melalui sosial media, teman-teman bisa bercerita melalui website Holaback Jakarta di jakarta.iholaback.org. Di situ teman-teman bisa bercerita dengan anonymous juga. Gitu. Itu aja. Oke, Vivi. Sebelum nanti kita geser ke Mbak Gita lagi, ini ada pertanyaan dari teman-teman di live Instagram. Ini trivial soal selain teman-teman gerakan AILA yang juga emang terafiliasi sama gerakan ya Partai Keadilan Sejahtera dan ya kelompok-kelompok Islam dengan jenis tertentu. Halo? Apakah akan penolakan dari teman-teman? Halo? Gimana? Pertanyaannya apa, Jali? Sorry, keputus tadi. Sorry, ya, ada tulisan internet connection gue unstable. Jadi, ya, selain kelompok Islam, gerakan AILA, dan sebagainya, apakah suara penolakan terkait RUU PKS, ya penanganan kekerasan seksual itu juga hadir dari teman-teman kelompok agama lain, gitu, Bu? By far, kalau misalkan kita ngelihat battle-nya benar-benar di advokasi, sebetulnya sama mereka aja sih. Kalau dari kelompok lain mungkin bukan secara langsung melihat itu kayak ada battle di di sistem yang kita selama ini advokasi. Cuman sebetulnya banyak sekali kan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah-rumah ibadah. Dan sekarang kan yang lagi marak itu yang kejadian di Depok yang aku agak lupa angkanya berapa, tapi banyak sekali korban-korban kekerasan seksual yang terjadi yang dilakukan oleh ketua paroki atau siapa ya, aku lupa deh, pastor kalau nggak salah. 30-an orang. Iya kan, berapa 30-an orang, 30-an orang di Depok. 30-an orang, dan itu tuh kayak udah bertahun-tahun banget. Ya, itu juga terjadi. Jadi saya rasa secara institusi pun banyak sekali tadi ya kita paham bahwa kayak banyak institusi agama juga yang menolak tadi, bahkan untuk bukan menolak saja tapi melindungi pelaku ini tuh ada kejadiannya. Dan saya rasa orang-orang yang melindungi pelaku pasti juga akan kontra terhadap RUU PKS kayak gitu. Makanya kita kan selalu bilang bahwa mereka yang menolak RUU PKS adalah mereka sebetulnya juga basically melindungi pelaku kekerasan seksual kayak gitu. Mereka tidak pro terhadap korban kekerasan seksual kayak gitu sih. Oke, jadi ya selain tadi Mbak Gita bilang ini lintas ideologi dengan basis ekonomi dan sebagainya, juga lintas agama perjuangan ini ya, karena ya agama mana ya kan yang akhirnya permisif terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang akhirnya menyakiti
setiap umatnya gitu. Jadi seharusnya kalau pakai rujukan agama yang benar, rujukan ideologi yang benar, ya semua pihak against kekerasan seksual dan mendukung untuk sahkan RUU PKS ya. Sip. Mbak Gita tadi Vivi juga sempat mention kalau dukungan-dukungan publik tuh bisa lahir lewat petisi daring di .org dan ya cara-cara lain yang jumlahnya cukup besar gitu 300.000, tapi kita tahu bahwa hal itu belum bisa diafirmasi oleh proses legislasi di Indonesia gitu, bahwa angka itu bukan jadi suatu rujukan yang penting gitu. Bahkan ya kalau di media sosial sekarang trennya ya mereka bisa ciptakan sikon yang justru berbalik dengan keinginan mereka gitu, seperti adanya metode buzzer dan sebagainya gitu-gitu. Separah apa gitu Mbak ruang untuk akhirnya bisa partisipasi publik tuh bisa benar-benar terserap hingga menjadi satu proses undang-undang gitu, dalam hal ini tentunya RUU PKS yang sebenarnya sudah dapat banyak dukungan dari publik gitu. Oke, Jali. Nah, saya dikontak di Japri baru aja sama bukan kakak ya, tapi maksudnya sama seorang teman. Saya yang ngingetin bahwa tahun ini adalah tahun pilkada serentak. Jadi isu-isu yang bisa dengan mudah memobilisir pendukung partai tertentu akan segera digoreng, akan segera dikapitalisir gitu. Jadi isu seperti RUU PKS ini yang sudah jelas pengkubuannya itu akan dikapitalisir sedemikian rupa sehingga untuk memuluskan jalan para kandidat-kandidat lah ketika mereka bertarung gitu. Dan saya pikir disinilah peran kita semua sebagai SJW, bukan sebagai elemen masyarakat sipil gitu, untuk bisa memainkan posisi bahwa isu RUU PKS ini bukan isu sektoral, tidak bisa dimiliki oleh mereka, tidak bisa dianggap menjadi, tidak bisa dihaki oleh orang-orang yang mengaku dirinya pluralis, mengaku dirinya progresif, tapi semua orang tuh harus memiliki ownership atas RUU PKS ini. Jadi dan saya pikir yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pertama call out semua anggota parlemen perempuan. Call out mereka semua, tanya posisi mereka tuh apa soal RUU PKS. Kita panggil semua, cek posisinya mereka, pakai semua kanal yang bisa kita gunakan, pakai Twitter, IG, Facebook, ditagih itu semua. Kedua, setiap waktu Pilpres kemarin itu ada kelompok-kelompok perempuan yang mengaku pluralis, yang mengaku bineka, yang mendukung kandidat-kandidat atau yang sebaliknya ya. Ditagih juga posisi mereka. Jangan hanya berkumpul ketika isunya partisan, ketika isunya politis, tapi ketika isunya itu kepada korban, mereka diam. Ditagih aja gitu semuanya. Gitu sih, Jali. Oke, sip. Ini udah tadi masuk ke langkah-langkah yang bisa dilakukan seterusnya gitu ya. Tapi sayang banget, bentar lagi kita akan segera selesai karena 1 jam akan otomatis terputus dan berakhir obrolan di Instagram Live Chaos Audio Chaos-nya. Semoga nanti kita bisa ngobrol banyak di lain waktu karena penting untuk terus sosialisasi dan edukasi publik, belajar bareng untuk berbagai macam hal, demokrasi, ya, HAM, kekerasan seksual dan sebagainya. Sebagai penutup mungkin dari Vivi dan juga Mbak Gita, apa yang mau disampaikan terkait ya problema ini gitu, penundaan dan akhirnya justru diabaikannya lagi-lagi RUU PKS untuk tidak disahkan gitu. Nah, gue dulu kali ya. Sebetulnya sih apa yang mau disampaikan, gue sedih aja sih. Apalagi kayak kita sendiri dari Holabek Jakarta, kita tiap hari benar-benar harus membaca cerita-cerita dari teman-teman korban dan juga penyintas kekerasan seksual yang selama ini sering kali mereka itu sama sekali belum pernah menceritakan pengalaman mereka karena benar-benar ketakutan akan victim blaming dan segala macam, ketakutan tidak ada nggak hanya institusi sih, basically tidak ada ruang yang bisa yang ada untuk melindungi mereka sebagai korban kekerasan seksual. Jadi sebetulnya ini kembali lagi sih, kalau aku bilang ini memang niatan para anggota DPR dan juga pemerintah ini sebetulnya apa? Apakah ingin melindungi korban, melindungi rakyatnya, atau memang hanya melihat hal-hal yang penting bagi mereka, kayak gitu kan. Padahal sebetulnya kalau dipikir RUU PKS sendiri juga penting bagi mereka, atau siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi di saat
Jadi waktu pertama kali aku sendiri dengar bahwa alasannya adalah sulit untuk dibahas, itu sangat menyakitkan sih buat gue sebagai seorang penyintas korban kekerasan seksual, dan saya yakin pasti akan sangat menyakitkan juga buat teman-teman korban dan juga penyintas kekerasan seksual lainnya, di mana kayak kok bisa-bisanya membandingkan kesulitan mereka untuk membahas duduk di ruang ber-AC tentang kemaslahatan orang banyak dibandingkan dengan kesulitan para korban kekerasan seksual yang harus hidup di dengan trauma mereka menjadi korban kekerasan seksual. Jadi itu sih paling kembali lagi betulnya apakah memang pemerintah dan juga DPR tidak punya urgensi untuk melindungi masyarakatnya atau seperti apa kayak gitu. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang turut mendukung pengesahan RUU PKS, tetap semangat dan terima kasih banyak sudah menunjukkan banyak sekali support kepada penyintas dan juga korban kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Itu aja dari aku. Terima kasih Jali. Siap, thank you Vivi. Gimana Mbak Gita? Sangkain tadi closing katanya belum ya. Oke, kalau gitu closing. Oke, kalau gitu ini dari saya, dari gue gitu. Yang pertama, call out tuh semua anggota DPR perempuan, cek tagih posisi mereka soal RUU PKS. Ini panggilan juga untuk semua K-popers ya, termasuk anak saya gitu. termasuknya terutama yang muda-muda nih, yang sangat aktif soal RUU PKS gitu. Tagih di semua sosial media posisinya DPR. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, rakyat bantu rakyat. Yang bisa bantu kita itu cuma diri kita sendiri. Elit itu kita ajak ngomong kalau perlu aja. Jadi yang penting itu adalah solidaritas, rakyat bantu rakyat, dan share platform, share panggung buat sesama. Itu aja jadi. Siap, karena sesuai dengan judul tema kita kali ini, kayaknya emang komitmen negara, pemerintah, dan DPR tuh soal melawan kekerasan seksual tuh masih belum beres ya, dan call out dan tagih terus itu adalah hal yang penting untuk kita semua coba untuk terus lakukan. Oke, itu aja obrolan kita kali ini, Ngasa Malam Kamis edisi 37. Terima kasih buat Mbak Gita, terima kasih buat Vivi, sukses buat PSHK, buat Jakarta Feminis, buat Holoback Jakarta, dan ya teman-teman yang berjuang. Makasih Jali, makasih Mbak Vivi. Oke. Makasih Mbak Gita, makasih Jali, makasih Atar di belakang layar. Oh iya, makasih Atar. Ketemu lagi.